Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ada satu hal yang sering diam-diam kita harapkan, dihormati oleh anak dan keluarga. Bukan dihormati karena takut, bukan karena posisi, tetapi karena ketulusan dan kebijaksanaan hidup yang kita miliki. Namun kenyataannya, rasa hormat tidak selalu datang dengan sendirinya. Ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditagih, dan tidak bisa dibangun hanya dari usia. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari daerah lain bahkan luar negeri. Banyak orang tua memiliki perasaan yang sama. Mereka telah berkorban, membesarkan anak dengan penuh perjuangan, tetapi di usia senja justru merasa kurang didengar atau kurang dihargai. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menyimak hari ini, agar kita saling menguatkan. Secara psikologis, rasa hormat dalam keluarga tidak hanya lahir dari masa lalu, tetapi dari sikap yang terus dijaga di masa sekarang. Anak-anak tidak hanya mengingat pengorbanan, tetapi juga memperhatikan bagaimana orang tua bersikap hari ini, cara berbicara, cara menanggapi masalah, dan cara menghadapi perbedaan. Ada seorang bapak bernama Pak Junaidi, 79 tahun, tinggal di pinggiran Makassar. Ia pernah merasa kecewa karena anak-anak jarang meminta pendapatnya. Namun setelah ia mengubah cara berbicara, lebih tenang, tidak mudah menyalahkan, dan lebih banyak mendengar, anak-anak mulai kembali meminta nasihatnya. Ia berkata, ternyata dihormati itu bukan soal umur, tapi soal sikap. Bapak dan Ibu, usia senja bukan hanya masa menikmati hasil, tetapi juga masa menunjukkan kebijaksanaan. Rasa hormat tidak tumbuh dari kemarahan atau tuntutan, melainkan dari keteladanan yang konsisten. Ketika orang tua bersikap tenang, adil, dan penuh kendali diri, anak-anak secara alami akan melihat nilai yang layak dihormati. Dalam pembahasan ini kita akan mengulas 5 sikap di usia senja yang terbukti membuat anak dan keluarga semakin menghormati Anda. Sikap-sikap ini tidak rumit, tetapi membutuhkan kesadaran dan latihan batin. Ketika dijalankan dengan tulus, bukan hanya rasa hormat yang tumbuh, tetapi juga hubungan keluarga yang lebih hangat dan bermartabat. Jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui sikap pertama yang paling mendasar dan sering diabaikan, mari kita lanjutkan bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap pertama yang membuat anak dan keluarga semakin menghormati Anda di usia senja adalah tenang dan tidak mudah marah. Kedengarannya sederhana, tetapi inilah fondasi utama dari rasa hormat yang tulus. Banyak orang tua merasa tidak dihargai, padahal tanpa sadar sikap yang sering ditunjukkan justru membuat anak menjaga jarak. Di usia senja, emosi bisa menjadi lebih sensitif. Tubuh yang mudah lelah, pikiran yang cepat terganggu, serta perubahan peran dalam keluarga membuat hati lebih peka. Namun ketika orang tua mudah tersinggung, mudah meninggikan suara, atau sering mengulang keluhan, anak-anak cenderung memilih diam atau menjauh. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena takut salah. Secara psikologis, ketenangan memberi rasa aman. Anak-anak lebih menghormati orang tua yang mampu mengendalikan emosi. Bahkan ketika situasi tidak sesuai harapan, orang tua yang tenang menunjukkan kedewasaan batin. Dari situlah wibawa tumbuh. Wibawa tidak dibangun dari suara keras, tetapi dari kemampuan menjaga diri tetap stabil. Ada seorang ibu bernama Bu Siti, 76 tahun, tinggal di pinggiran Magelang. Ia dulu sering kesal ketika anaknya jarang datang. Setiap bertemu, ia menegur dengan nada tinggi. Lama-lama anaknya datang hanya sebentar. Setelah ia belajar menenangkan diri dan menyambut dengan senyum tanpa keluhan, suasana berubah. Anak-anak merasa nyaman dan mulai lebih sering berbicara dengannya. Bapak dan Ibu, tenang bukan berarti memendam perasaan. Tenang berarti menyampaikan perasaan dengan cara yang tidak melukai. Jika ada yang kurang berkenan, sampaikan dengan lembut. Jika ada perbedaan pendapat, dengarkan sebelum menilai. Orang tua yang mampu mengendalikan emosi akan dipandang sebagai sumber kebijaksanaan, bukan sumber tekanan. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa semakin matang usia seseorang, semakin halus cara ia bersikap. Ketika orang tua tetap sabar dalam menghadapi perubahan zaman dan perbedaan pandangan, anak-anak akan melihat kualitas kepemimpinan batin yang layak dihormati. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini ingin mulai membangun kembali rasa hormat dalam keluarga, mulailah dari sikap tenang. Tarik napas sebelum berbicara. Pilih kata sebelum menegur. Karena seringkali, satu sikap lembut lebih berpengaruh daripada 1000 nasihat panjang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sikap kedua yang tidak kalah penting,
sikap yang membuat anak merasa dihargai sehingga mereka pun dengan sendirinya akan menghormati Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap kedua yang membuat anak dan keluarga semakin menghormati Anda di usia senja adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan tulus, tanpa tergesa menghakimi. Banyak orang tua merasa nasihatnya tidak lagi didengar, namun jarang disadari bahwa sebelum dihormati, seseorang perlu lebih dulu membuat orang lain merasa dihargai. Di usia senja, pengalaman hidup memang panjang. Kita pernah melewati masa sulit, masa perjuangan, dan masa pengorbanan. Wajar jika kita merasa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Namun dunia anak-anak hari ini berbeda. Cara berpikir mereka tidak selalu sama dengan generasi orang tua. Ketika setiap perbedaan langsung ditanggapi dengan kritik atau kalimat, zaman dulu tidak begitu, anak cenderung menutup diri. Secara psikologis, setiap manusia ingin didengar sebelum dinasihati. Ketika anak berbicara dan orang tua langsung memotong dengan penilaian, anak merasa tidak dimengerti. Lama-kelamaan, mereka memilih untuk tidak bercerita. Dari situlah jarak mulai terbentuk. Bukan karena hilang rasa hormat, tetapi karena hilang rasa aman. Ada seorang bapak bernama Pak Hasan, 80 tahun, tinggal di pinggiran Cirebon. Dulu ia sering memarahi anaknya setiap kali mendengar keputusan yang menurutnya kurang tepat. Anak-anaknya jarang berdiskusi dengannya. Setelah ia mulai belajar mendengarkan tanpa langsung menyalahkan, suasana berubah. Anak-anak kembali datang untuk meminta pendapatnya. Ia berkata, "Saya baru sadar, kadang mereka hanya ingin didengar. Bapak dan Ibu, mendengarkan bukan berarti selalu setuju. Mendengarkan berarti memberi ruang." Ketika anak merasa dihargai pendapatnya, mereka akan lebih terbuka menerima nasihat. Hormat yang lahir dari rasa nyaman jauh lebih kuat daripada hormat karena takut. Sikap ini juga menunjukkan kematangan emosional. Orang tua yang mampu menahan diri untuk tidak langsung menghakimi memperlihatkan kedewasaan batin yang tinggi. Anak-anak melihat bahwa orang tuanya bukan hanya penuh pengalaman, tetapi juga penuh kebijaksanaan. Dari sinilah wibawa tumbuh secara alami. Seringkali satu kalimat sederhana seperti, "Coba ceritakan lebih lengkap," jauh lebih kuat daripada 10 kalimat nasihat panjang. Ketika komunikasi terasa hangat, hubungan menjadi lebih dalam. Anak tidak lagi merasa diadili, tetapi merasa dipahami. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia senja, mungkin kita tidak lagi menjadi pengambil keputusan utama dalam keluarga. Namun kita tetap bisa menjadi tempat kembali yang nyaman. Dan tempat yang nyaman adalah tempat yang mau mendengar. Jika hari ini ingin menumbuhkan kembali rasa hormat dalam keluarga, mulailah dengan satu perubahan kecil. Dengarkan lebih lama sebelum berbicara. Tahan satu komentar yang tidak perlu. Pilih satu kalimat yang menenangkan. Perubahan kecil ini akan terasa besar dalam hubungan jangka panjang. Di segmen berikutnya kita akan membahas sikap ketiga. Sikap yang membuat anak dan keluarga melihat Anda sebagai pribadi yang kuat dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap ketiga yang membuat anak dan keluarga semakin menghormati Anda di usia senja adalah kemandirian batin. Bukan berarti menolak bantuan, bukan berarti menutup diri, tetapi tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan dan ketenangan pada orang lain. Banyak orang tua tanpa sadar menggantungkan perasaan dihargai pada perhatian anak. Ketika anak sering menelepon, hati tenang. Ketika anak jarang datang, hati gelisah. Ketika cucu berkunjung, bahagia. Ketika rumah sepi, merasa tidak berarti. Pola seperti ini membuat emosi orang tua naik turun mengikuti keadaan luar. Secara psikologis, ketergantungan emosional membuat seseorang terlihat rapuh. Anak mungkin tetap sayang, tetapi mereka merasa tertekan jika kebahagiaan orang tua sepenuhnya bergantung pada mereka. Tekanan ini perlahan mengurangi kenyamanan. Sebaliknya, orang tua yang mandiri secara batin justru memancarkan kekuatan dan kestabilan. Ada seorang ibu bernama Bu Marni, 78 tahun, tinggal di pinggiran Banyumas. Ia dulu sering merasa sedih jika anak-anaknya sibuk. Ia mengeluh dan menyindir setiap kali bertemu. Lama-kelamaan anak-anaknya menjadi canggung. Setelah ia mulai mengisi hari dengan rutinitas yang ia nikmati, membaca, berkebun, dan mengikuti pengajian, ia tidak lagi bergantung pada perhatian anak untuk merasa bahagia. Hasilnya, anak-anak justru lebih nyaman datang dan berbicara lama dengannya. Bapak dan Ibu, kemandirian batin bukan berarti tidak butuh siapapun. Ini tentang tidak menjadikan orang lain sebagai satu-satunya sumber ketenangan. Ketika kita bisa menikmati waktu sendiri, menjaga pikiran tetap stabil, dan tidak mudah merasa ditinggalkan,
Kita menunjukkan kematangan yang tinggi. Anak-anak secara alami menghormati orang tua yang kuat secara emosional. Mereka melihat bahwa orang tuanya tidak mudah runtuh hanya karena keadaan berubah. Sikap seperti ini menumbuhkan rasa segan yang sehat, bukan karena takut, tetapi karena kagum pada kestabilan batin. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa di usia senja, kekuatan terbesar bukan lagi pada fisik, melainkan pada mental dan sikap. Orang tua yang mampu berdiri tenang dalam perubahan zaman akan dihargai tanpa harus meminta. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika ingin dihormati lebih dalam oleh keluarga, latihlah kemandirian batin. Isi hari dengan makna, kurangi keluhan, perbanyak syukur. Ketika hati tidak lagi mudah goyah, wibawa akan tumbuh dengan sendirinya. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sikap keempat, sikap yang membuat anak dan keluarga merasa bangga memiliki orang tua seperti Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap keempat yang membuat anak dan keluarga semakin menghormati Anda di usia senja adalah konsisten dalam nilai dan keteladanan. Rasa hormat yang mendalam tidak lahir dari nasihat panjang, tetapi dari sikap hidup yang selaras antara ucapan dan tindakan. Di usia senja, anak-anak tidak lagi hanya mendengar apa yang kita katakan. Mereka melihat bagaimana kita bersikap. Apakah kita masih menjaga kejujuran? Apakah kita masih adil dalam memperlakukan anak-anak? Apakah kita tetap rendah hati ketika memiliki pengalaman lebih banyak? Keteladanan yang konsisten membangun wibawa yang tidak bisa dipaksakan. Secara psikologis, manusia menghormati orang yang stabil dan dapat dipercaya. Jika orang tua hari ini berkata satu hal dan besok bertindak sebaliknya, rasa hormat perlahan berkurang. Namun jika orang tua tetap teguh dalam nilai-nilai kebaikan, jujur, sabar, tidak memfitnah, tidak memihak secara berlebihan, anak-anak melihat fondasi karakter yang kuat. Ada seorang bapak bernama Pak Rahman, 83 tahun, tinggal di pinggiran Gresik. Ia tidak banyak berbicara, tetapi sikapnya tegas dan adil. Ia tidak pernah membeda-bedakan anak, tidak ikut campur berlebihan dalam urusan rumah tangga mereka, dan selalu menjaga ucapannya. Anak-anaknya berkata, "Kami belajar banyak bukan dari ceramah tapi dari cara Bapak hidup." Inilah keteladanan yang menumbuhkan rasa hormat sejati. Bapak dan Ibu, konsistensi dalam nilai juga berarti tetap menjaga integritas meskipun usia bertambah. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan, dan tidak mudah menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Sikap seperti ini membuat orang lain merasa aman dan percaya. Ketika orang tua menunjukkan bahwa usia tidak membuat mereka kehilangan kedewasaan, keluarga akan melihat bahwa pengalaman hidup benar-benar membentuk kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan yang nyata selalu dihargai. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa orang tua adalah cermin bagi generasi berikutnya. Jika cermin itu jernih, pantulan yang muncul juga jernih. Jika sikap hidup konsisten, anak-anak tidak hanya menghormati, tetapi juga meneladani. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika ingin rasa hormat dalam keluarga semakin kuat, perhatikan keselarasan antara ucapan dan tindakan. Jadilah pribadi yang tetap teguh pada nilai kebaikan meski zaman berubah. Karena keteladanan adalah bahasa hormat yang paling kuat. Di segmen berikutnya kita akan membahas sikap kelima dan terakhir, sikap yang menyempurnakan semuanya dan membuat kehadiran Anda benar-benar dirindukan dalam keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap kelima yang menyempurnakan semuanya adalah lembut dalam ucapan, namun tegas dalam prinsip. Inilah keseimbangan yang membuat orang tua dihormati sekaligus disayangi. Terlalu keras membuat orang menjauh, terlalu lembek membuat orang meremehkan. Namun ketika kelembutan dan ketegasan berjalan bersama, wibawa tumbuh secara alami. Di usia senja, nada bicara seringkali lebih berpengaruh daripada isi nasihat. Kata-kata yang benar tetapi disampaikan dengan nada tinggi bisa melukai. Sebaliknya, kalimat sederhana yang disampaikan dengan lembut mampu menyentuh hati. Anak-anak akan lebih menerima pesan yang terasa hangat dibanding yang terasa menekan. Namun lembut bukan berarti tidak punya pendirian. Orang tua tetap perlu memiliki batas yang jelas. Jika ada hal yang bertentangan dengan nilai hidup, sampaikan dengan tenang tetapi tegas. Ketegasan yang tenang justru memperlihatkan kematangan. Anak-anak melihat bahwa orang tuanya tidak mudah goyah, tetapi juga tidak mudah marah. Ada seorang ibu bernama Bu Zahra, 80 tahun, tinggal di pinggiran Solo. Ia dikenal sangat halus dalam berbicara, tetapi tidak pernah mengubah prinsipnya demi menyenangkan siapapun. Ketika ada keputusan keluarga yang menurutnya kurang tepat, ia menyampaikan dengan tenang tanpa menyudutkan. Anak-anaknya berkata, "Kami selalu mempertimbangkan pendapat ibu karena beliau tidak pernah memaksa."
Itulah hormat yang lahir dari keseimbangan. Secara psikologis, manusia menghormati sosok yang stabil, tidak meledak-ledak tetapi juga tidak pelin-pelan. Ketika orang tua mampu mengendalikan ucapan dan tetap konsisten dalam nilai, keluarga merasa berada di hadapan pribadi yang matang, dan kematangan selalu dihargai. Bapak dan ibu, kelembutan membuat hati orang lain terbuka, ketegasan menjaga martabat tetap utuh. Jika dua hal ini dijaga bersama, Anda tidak perlu meminta dihormati. Kehadiran Anda sendiri sudah cukup membuat keluarga bersikap penuh hormat. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa di usia senja, suara yang lembut sering kali lebih kuat daripada suara yang keras. Dan prinsip yang dijaga dengan tenang jauh lebih dihargai daripada prinsip yang dipaksakan. Bapak dan ibu yang saya muliakan, jika ingin anak dan keluarga semakin menghormati Anda, latihlah keseimbangan ini. Bicara dengan hati yang tenang. Berdiri dengan prinsip yang jelas. Dari sanalah rasa hormat tumbuh, bukan karena usia tetapi karena kualitas diri. Di segmen berikutnya, kita akan mulai merangkum kelima sikap ini secara utuh, agar menjadi pegangan sederhana dalam menjalani usia senja yang bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 sikap penting di usia senja, kini kita bisa melihat gambaran besarnya. Rasa hormat dalam keluarga bukan dibangun dari usia, bukan pula dari masa lalu semata, tetapi dari kualitas sikap yang terus dijaga hari ini. Ketika orang tua tenang dan tidak mudah marah, keluarga merasa aman. Ketika orang tua mau mendengar sebelum menilai, anak merasa dihargai. Ketika orang tua mandiri secara batin, anak tidak merasa terbebani. Ketika nilai hidup dijaga dengan konsisten, wibawa tumbuh alami. Dan ketika kelembutan serta ketegasan berjalan seimbang, kehadiran orang tua menjadi peneduh sekaligus penuntun. Bapak dan Ibu, 5 sikap ini sebenarnya bukan hal baru. Kita mungkin sudah mengetahuinya sejak lama, namun di usia senja, seringkali yang dibutuhkan bukan tambahan pengetahuan, melainkan penguatan kesadaran. Kesadaran bahwa sikap kecil setiap hari lebih berpengaruh daripada nasihat panjang yang jarang dipraktikkan. Secara psikologis, anak-anak menghormati orang tua yang membuat mereka merasa nyaman, bukan tertekan. Mereka menghormati orang tua yang stabil emosinya, bukan yang mudah tersulut. Mereka menghormati orang tua yang berdiri dengan prinsip, tetapi tidak memaksakan kehendak. Hormat yang lahir dari kenyamanan akan bertahan lebih lama dibanding hormat yang lahir dari rasa takut. Ada banyak keluarga yang hubungan orang tuanya tidak terlalu dekat secara fisik, tetapi sangat dekat secara batin. Mengapa? Karena orang tua menjaga sikapnya tetap dewasa dan bijak. Ketika komunikasi terasa hangat dan tidak menghakimi, anak-anak akan datang dengan sendirinya. Mereka bukan hanya menghormati, tetapi juga merindukan nasihat dan kehadiran orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah masa panen dari perjalanan panjang hidup. Namun panen terbaik bukan hanya dari harta atau pencapaian, melainkan dari karakter yang matang. Ketika karakter itu terlihat dalam sikap sehari-hari, keluarga akan melihat bahwa usia benar-benar menghadirkan kebijaksanaan. Jika selama ini Bapak dan Ibu merasa kurang dihargai, jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Bisa jadi yang perlu diperbaiki bukan hubungan besarnya, tetapi sikap-sikap kecil yang belum konsisten. Perubahan kecil dalam diri seringkali mengubah suasana seluruh keluarga. Rasa hormat tidak perlu dituntut. Ia tumbuh ketika orang lain melihat kualitas diri yang layak dihargai, dan kualitas itu tidak bergantung pada umur, melainkan pada kematangan sikap. Di segmen berikutnya, kita akan masuk pada refleksi yang lebih dalam tentang martabat di usia senja, agar Bapak dan Ibu tidak hanya dihormati, tetapi juga merasa berharga dalam hati sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum berharap dihormati oleh anak dan keluarga, ada satu hal yang jauh lebih penting, menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Karena rasa hormat dari luar seringkali mengikuti cara kita memperlakukan diri sendiri di dalam. Di usia senja, sebagian orang tua tanpa sadar mulai meragukan nilainya. Merasa sudah tidak produktif, merasa pendapatnya tidak selalu dipakai, atau merasa perannya tidak sebesar dulu. Jika pikiran ini dibiarkan, sikap kita perlahan berubah, menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, dan lebih cepat merasa diabaikan. Padahal martabat tidak ditentukan oleh jabatan atau kesibukan, melainkan oleh kualitas batin. Secara psikologis, orang yang menghargai dirinya akan memancarkan ketenangan. Ia tidak perlu memaksa orang lain untuk menghormatinya. Ia tidak terlalu gelisah jika tidak selalu diperhatikan. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya sendiri, ia tidak mudah terluka oleh hal kecil. Dan sikap seperti ini justru membuat orang lain semakin menghargainya.
Ada seorang bapak bernama Pak Yusuf, 82 tahun, tinggal di pinggiran Kendal. Ia berkata, "Saya berhenti merasa tidak berguna ketika saya sadar bahwa pengalaman hidup saya adalah nilai, bukan beban." Ia tidak lagi memaksa diri terlihat penting. Ia fokus menjaga sikap dan kesehatan. Tanpa ia sadari, anak-anaknya semakin sering meminta pandangannya karena melihat ketenangan dalam dirinya. Bapak dan ibu, martabat di usia senja berarti tetap menjaga sikap terhormat meskipun keadaan berubah. Tidak mengeluh berlebihan di depan anak. Tidak merendahkan diri sendiri dengan kalimat seperti, "Saya ini sudah tidak ada artinya." Kata-kata seperti itu tanpa sadar mengikis wibawa. Sebaliknya, orang tua yang berbicara dengan percaya diri namun tetap rendah hati menunjukkan bahwa usia membawa kedewasaan. Mereka tidak perlu bersuara keras untuk dihormati. Kehadiran mereka sendiri sudah memberi kesan kuat. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa semakin seseorang mengenal nilai dirinya, semakin ia tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Dan ketika ketergantungan itu berkurang, rasa hormat dari luar justru datang lebih alami. Bapak dan ibu yang saya muliakan, jika ingin dihormati, mulailah dengan menghormati diri sendiri. Jaga cara berbicara tentang diri Anda, jaga sikap tubuh, jaga pilihan kata. Karena keluarga seringkali membaca bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi bagaimana kita memandang diri sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga keseimbangan antara wibawa dan kasih sayang, agar kehadiran Anda bukan hanya dihormati, tetapi juga dirindukan dalam keluarga. Bapak dan ibu yang saya hormati, dihormati saja belum tentu membuat hubungan hangat. Disayangi saja belum tentu membuat hubungan bermartabat. Di usia senja, keseimbangan antara wibawa dan kasih sayang adalah kunci agar kehadiran Anda bukan hanya dihormati, tetapi juga dirindukan. Wibawa membuat orang menjaga sikap di hadapan kita. Kasih sayang membuat orang merasa nyaman berada dekat dengan kita. Jika hanya wibawa yang kuat, hubungan terasa kaku. Jika hanya kasih sayang tanpa batas, orang bisa menjadi kurang segan. Namun ketika keduanya berjalan bersama, keluarga melihat sosok orang tua yang utuh. Secara psikologis, anak-anak membutuhkan figur yang stabil sekaligus hangat. Mereka ingin orang tua yang punya prinsip, tetapi juga memahami. Mereka ingin nasihat yang tegas, tetapi disampaikan dengan cinta. Ketika orang tua terlalu keras, anak mungkin patuh tetapi tidak dekat. Ketika terlalu memanjakan, anak dekat tetapi kurang menghargai batas. Ada seorang ibu bernama Bu Farida, 77 tahun, tinggal di pinggiran Blitar. Ia dikenal tegas dalam nilai agama dan prinsip keluarga, tetapi selalu berbicara dengan senyum dan pelukan. Anak-anaknya berkata, "Kami takut mengecewakan ibu, bukan karena dimarahi, tapi karena tidak ingin melukai hatinya." Inilah bentuk hormat yang lahir dari kasih, bukan tekanan. Bapak dan ibu, menjaga keseimbangan ini membutuhkan kesadaran. Ketika anak berbuat salah, sampaikan dengan jelas tetapi tidak merendahkan. Ketika anak berhasil, puji dengan tulus tanpa berlebihan. Ketika berbeda pendapat, tetap jaga nada suara dan sikap tubuh. Detail kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam membangun rasa hormat yang sehat. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa usia senja adalah masa menyempurnakan karakter. Jika masa muda dipenuhi perjuangan, maka masa tua dipenuhi kebijaksanaan. Wibawa dan kasih sayang yang berjalan bersama mencerminkan kedewasaan batin yang matang. Bapak dan ibu yang saya muliakan, jika hari ini Anda ingin kehadiran Anda lebih dihormati dan dirindukan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah cukup tegas tanpa menjadi keras? Apakah saya sudah cukup lembut tanpa kehilangan batas? Di sanalah keseimbangan itu ditemukan. Di segmen terakhir kita akan merangkum seluruh 5 sikap ini dan menegaskan kembali bahwa usia senja adalah masa memancarkan kualitas diri yang membuat keluarga menghormati Anda dengan tulus. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 sikap penting ini, kini kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana namun kuat. Rasa hormat tidak lahir dari usia semata, tetapi dari kualitas sikap yang kita pancarkan setiap hari. Kita telah melihat bahwa sikap tenang dan tidak mudah marah membuat keluarga merasa aman. Sikap mau mendengar tanpa cepat menghakimi membuat anak merasa dihargai. Kemandirian batin menunjukkan kekuatan yang tidak rapuh. Konsistensi dalam nilai membangun wibawa yang stabil. Dan kelembutan yang seimbang dengan ketegasan menjadikan kehadiran kita bukan hanya dihormati tetapi juga dirindukan. Bapak dan Ibu, 5 sikap ini bukan sesuatu yang rumit. Namun ia membutuhkan kesadaran dan latihan. Tidak perlu berubah sekaligus.
Cukup mulai dari satu sikap yang paling terasa penting hari ini. Mungkin menahan satu kemarahan, mungkin mendengarkan satu cerita tanpa menyela, mungkin berhenti mengeluh tentang hal kecil. Perubahan kecil seperti ini seringkali berdampak besar dalam hubungan keluarga. Usia senja bukan masa kehilangan wibawa. Justru ini adalah masa ketika kebijaksanaan paling terlihat. Anak dan keluarga akan menghormati orang tua yang matang secara emosi, stabil dalam prinsip, dan lembut dalam ucapan. Hormat yang seperti ini tidak perlu ditagih. Ia tumbuh dengan sendirinya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika selama ini Anda merasa kurang dihargai, jangan putus asa. Terkadang yang perlu diperbaiki bukan cinta dalam keluarga, tetapi cara kita mengekspresikannya. Ketika sikap diperhalus, hubungan ikut membaik. Ketika batin dikuatkan, wibawa muncul dengan alami. Usia tua bukan tentang menjadi keras agar dihormati dan bukan tentang mengalah agar disukai. Ia tentang menjadi bijak agar dihargai dan menjadi hangat agar dirindukan. Dari situlah keluarga melihat bahwa pengalaman hidup benar-benar melahirkan kedewasaan. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Anda, silakan tuliskan di kolom komentar. Sikap mana yang ingin Anda latih mulai hari ini? Pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang tua lain yang ingin menua dengan bermartabat. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan renungan dan nasihat tentang usia senja yang penuh kebijaksanaan, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa usia senja adalah masa memancarkan kualitas diri terbaik. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu dipenuhi ketenangan, rasa dihargai, dan hubungan keluarga yang semakin hangat.